Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edson Family. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara berternak lele dengan media atau wadah yang kecil dibandingkan dengan dulu pemikiran saya itu berternak lele itu harus menggunakan media yang cukup luas ya, kayak semacam harus punya kolam yang luas, lahannya harus lebar gitu kan. Kemudian bisa juga disiasati dengan menggunakan terpal yang dengan ukuran tertentu ya, dan juga pakannya itu menggunakan kotoran hewan atau kotoran-kotoran yang lainnya ya, yang ibaratnya kalau kita nanti makan lelenya itu jadinya image orang itu jadi negatif. Tapi saat ini ada nih ide baru, cara berternak lele menggunakan wadah atau tempat yang lebih kecil dari umumnya, yaitu dengan menggunakan wadah semacam timba atau box yang bisa menampung sekitar 80 sampai 100 ekor lele, dan disitu juga ada tumbuhan kangkung yang ditaruh di atasnya. Jadi kalau menurut saya ini sangat inovatif ya, untuk kalian-kalian yang punya hobi berternak lele atau mau bisnis dengan hasilnya nanti dijual lagi, yang menurut saya ini sangat menguntungkan. Tapi saya di video kali ini dibantu sama teman saya yang dia udah sukses, maksudnya dalam mengelola ternak lele ini dia udah berhasil. Untuk itu nggak perlu lama-lama lagi ya, kita simak aja videonya. Check this out. Ini guys, lelenya guys. Ini salah satu terobosan terbaru nih guys, pakai timba besar, cukup menampung sekitar 100 lele lebih lah. Oke guys, ini dengan yang punya kolamnya nih guys, Mas Imam nih namanya. Halo Mas Imam, sehat Mas? Alhamdulillah Mas Didi. Ya, ini gimana Mas prosesnya Mas? Bisa punya kolam atau inspirasi seperti ini. Berhasilnya seperti apa nih? Gimana Mas? Siap. Ya, jadi Awalnya kan dari sini, terus ya, akhirnya punya ide lain, dibikin inilah ya tutupnya ya. Seperti ini ya. Tapi nggak pakai yang aslinya. yang perlu kita lakukan adalah pertama dari mulai ambil bibitnya, beli bibit. Dalam perjalanan itu kita juga harus memastikan atau menjaga kondisi lele itu sendiri. Bagaimana di jalan itu kita hati-hati, misalnya kalau kita naik kendaraan bisa menghindari jalan-jalan yang bergelombang, karena lele itu rentan stres ya, sehingga ya semaksimal mungkin kita berusaha menjaga kondisinya tetap fit, ya mungkin stabil pelan-pelan gitu. Nah Airnya gimana nih Mas? ya, sampai di rumah, nah air yang bagus ya, ini pengalaman saya ya, itu adalah air yang sudah ditampung di tempat transit dulu. Nah di sini saya juga pernah tempat transit ya. Nah kira-kira dia sudah mendap sini selama kurang lebih 1 minggu. Oh, jadi air aslinya itu langsung sama lelenya taruh situ ya? Jadi sebelum ada lele itu sudah disiapkan air tambungan sini. Ini kurang lebih 1 minggu. Nah, memang udah disiapin, diendapin gitu 1 minggu ya? Supaya dia sudah seperti semacam ada lumut gitu ya, lumut. Dan lebih bagus lagi, ini pengalaman saya, dia sudah saya kasih daun pepaya di sini. Oh gitu. Nah, daun pepaya ini saya ambilkan dari sini, saya petik ya.
saya petik Langsung ya, tanaman saya langsung ini. ya, punya Alhamdulillah sendiri saya gitu. kebetulan ada tanaman pepaya. Nah, nanti lama-lama itu air itu dan pepaya di air itu akan larut di situ. Nah, air yang larut itulah setahu saya itu bagus buat lele. Jadi begitu lele datang, dia sudah mendapatkan suasana kondisi air yang sudah mengendap dan sudah ada campuran dari daun lele. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi air yang pertama dari lelenya kondisinya di semaksimal mungkin dijaga fisiknya ya. Kemudian yang kedua airnya. Kemudian yang ketiga di awal itu lele masih agak stres setelah perjalanan. Itu tidak boleh dikasih makanan langsung. Karena pengalaman dari yang pertama dulu saya kasih makanan, dia belum begitu Mau makan. belum begitu pernah makan sehingga makanan itu akhirnya menjadi kotoran mengendap. Nah, dia dibiarkan dulu, yang penting dia sehat di situ. Nah, saya belinya siang, sore baru saya kasih makan begitu. Nah, kasih makan pun harus terukur. Ya jangan dituangkan banyak-banyak, tapi sedikit. Kalau dia habis, dia begitu semangat, tambah lagi begitu. Semangat Ini tambah lagi. dalam satu kolam ada berapa ikan mas ya? Kalau idealnya yang sering saya dengar itu ya 80-an lah ya. Nah, kalau ini kebetulan saya Kapasitas timbanya berapa mili? kapasitasnya ya. Minimal ini berapa ini? Kalau ukuran sebenarnya tidak ada ukuran pasti ya berapa minimal maksimal. Cuman rata-rata sih orang-orang kalau ukuran yang segini ini 80-an lah. Itu teman-teman lele ya. Boleh kurang boleh lebih. Ini saya mencoba 100 lebih begitu. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Jadi Ini kira-kira tingginya berapa ya? ini 2 jengkal lah ya kira-kira ya. 2 jengkal. 2 jengkal. Jadi setelah kita tadi menjaga lele pada saat awal, airnya juga dikonsumsi bagus, memberi makan juga nunggu stresnya hilang dulu. Berikutnya kita juga harus menjaga kejernihan air dengan cara mengukur pakannya. Jangan sampai pakannya kebanyakan dulu. Jadi kalau pakannya kebanyakan, dia yang pertama kekenyangan, yang kedua nanti dia sisa-sisanya itu akan mengendap menjadi cepat kotor kolamnya. Itu juga harus diukur berdasarkan pengalamannya, berapa sendok takarannya, itu bisa diukur sendiri. Dan yang tidak kalah penting ya, pengalaman saya yang terakhir itu yang bisa mengurangi jumlah kematian itu adalah ternyata sangat penting untuk mensuplai oksigen yang cukup ya. Jadi makanya saya buat tutup ini. Kenapa tutup ini saya buat? Mohon maaf ini seadanya ya. Ini juga, karena ini juga Gak apa-apa mas. sambilan ya, sambil nyoba-nyoba. Kenapa seperti ini? Karena ini kan Udaranya biar udara masuk bisa ya. masuk ya. Nah sebenarnya menurut saya lebih bagus lagi kalau tanpa tutup. Cuman kalau tanpa tutup itu ada 2 resiko. Banyak hewan-hewan, nyamuk Bisa, ya. bukan, bisa predator kucing mungkin ya. Oh ya, kucing. Yang kedua, lele itu suka loncat, dia akan keluar. Oh ya, betul. Nah itu. Nah dari situ maka saya coba buatkan ini. Alhamdulillah di percobaan yang ketiga saya pakai ini, angka kematian di seminggu pertama itu 0. Jadi tidak ada kematian karena berarti saya sumberkan tadi oksigen dia tersuplai dengan cukup oksigennya begitu Mas Didik. Iya. Berarti kalau yang lingkaran-lingkaran ini buat naruh itu ya? Nah, tanaman bayam ini itu. nanti akan saya siapkan. Ini saya siapkan untuk ditaruh yang tadi kayak tadi apa? Kangkung ya di sini. Kangkung ya. Ya kira-kira usianya sudah seminggu baru saya tarik kangkung. Tujuannya dikasih kangkung apa ya? Kangkung itu yang pertama untuk sayuran, dia sangat sangat beruntung dengan kondisi air ini sehingga kangkung itu tumbuhnya subur begitu. Yang kedua, kayaknya ya saya belum tahu ya, kayaknya dengan kangkung itu dia bisa menyerap kotoran-kotoran di kolam ini, dia membantu lelenya, membantu menjaga airnya itu. Saya belum tahu buktinya, tapi yang saya rasakan kayaknya begitu. Oke, untuk panennya biasanya berapa bulan ya mas? Nah untuk panennya antara 2 sampai 3 bulan tergantung besarnya bibitnya ya. Bibit biasanya makanan yang kita ini berikan sehari-hari. Oh. Nah kalau saya ini sehari saya kasih 2 kali ya, pagi dan sore. Jadi SOP-nya itu sebaiknya rutin ya. Kalau 2 kali terus, 3 kali terus begitu.
sebesar jari kelingking, lelenya itu beli yang paling kecil ukuran pakannya. Ini pakannya guys. Iya, kalau di dekat lele. sini Tinggal bilang aja ke penjual pakan ikan. ya, kalau di sini ada yang 13.500 per kilo dan 13.000. Jadi per hari 2 sampai 3 kali ya makannya. Ya, kalau memang 3 kali sebaiknya 3 kali terus, 2 hari 2 kali terus gitu. Dan kita bisa ngukur sendiri. Artinya jangan sampai kelebihan, tersisa itu nggak bagus, nanti kolamnya kotor. Oh, Jadi dikasih oke, makan oke. dulu, kalau habis sedikit tambah. Nah, baru kalau ada sedikit sisa langsung hentikan gitu. Oke. Jadi ketika udah panen ini berarti airnya harus diganti semua ya mas? Untuk Betul. yang naruh lele yang baru ya? Iya. Jadi saya juga melihat ini kondisi perkembangannya ya. Kalau seminggu itu sudah terlalu kotor, biasanya saya ganti airnya. Oh, nggak masalah? Nggak masalah. Nggak cuman ya tadi. Harus diendapkan dulu ya? Betul, makanya saya selalu menyediakan ini. Setiap saat bisa saya gunakan. Nah, begitu ini saya tuangkan, saya isi lagi, saya kasih daun pepaya. Oh gitu. Berarti nggak harus nunggu panen ya baru diganti. Ya, Berarti kalau terlalu kotor dia juga salah satu tanda kalau sudah terlalu kotor, biasanya lelenya itu banyak yang mengambang gini, berdiri begini. Nah, ini sudah warning. Nah, ini sudah saatnya dikuras begitu. oke, siap. Itu. Berarti Nah, kalau menguras gampang sekali. Saya punya selang itu kecil. Nah, di sini. Biasanya ini tinggal saya. Oh, ini ada kucing ini Saya guys. tuangkan air sedikit sini. Nah, sini keluar sendiri otomatis begitu. Nah, cuman kalau lelenya masih kecil sebaiknya ini dikasih saringan kayak gini biar nggak masuk dia. Nah, kecuali kalau udah besar dia keluar. Nah, setelah itu dituangkan air ini. Nah, dan pada saat itu biasanya lele masih agak stres. Itu jangan dikasih makan dulu. Nah, kesalahan saya dulu habis dikasih ini air baru langsung kasih makan. Nah, sehingga dia masih stres, airnya makanannya mengendap, tidak dimakan gitu, jadi kotoran. Kira-kira menunggu beberapa jam. Nah, Oke. itulah kira-kira tips-tipsnya ya. Oke mas. Terima kasih banyak nih mas Imam. Sama-sama. Bagus banget nih idenya. Mungkin bisa dicontoh ya guys. Oke guys, kalau ada komen silahkan. Insya Allah kita akan balas guys.